warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Itang Tatang, yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Dewi Sartika, yang pada petang hari ini masih dalam keadaan suasana berduka di hari ke-7 gitu ya. Untuk itu saya salam takzim pada keluarga Ibu Hajah Dewi Sartika. Itu juga yang kita hormati Ketua RT 01 yang senantiasa selalu mendampingi kita, dan tidak lupa Al-Ustaz Haji Nurdin ya, yang juga bersama kita, serta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tetangga, para kerabat, para sejawat, para sahabat yang terus tetap memberikan dukungan, kekuatan mental pada Ibu Hajah Dewi Sartika. Mengawali pertemuan kita di siang hari ini, tentu saja kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya kita bisa mengambil salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu takziah, yang kata Rasulullah SAW, man azza akhahu bi musibatin illa kasallahu min hulalil karamah yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang itu menghadiri acara takziah ya, kalau di kampung saya namanya tahlilan ya. Karena ini baca ada kalimat tahlil, la ilaha illallah, jadi disebut tahlilan. Tapi di dalam hal disitu disebut takziah. Apa artinya? Menanamkan rasa kesabaran atau memberikan hiburan. Orang-orang yang datang takziah itu senantiasa Allah berikan kebaikan kepadanya. Kata Rasulullah, kelak nanti mereka akan diberikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat nanti. Dalam hadis lain, dia akan mendapatkan 2 pakaian kemuliaan yang Allah berikan nanti pada hari kiamat. Orang-orang seperti kita ini beruntung, Pak. Apalagi saya sempat memandikan, yang kata Rasulullah, barang siapa memandikan jenazah saudaranya, maka dia akan dibebaskan dari segala dosanya, seperti halnya air yang dikucurkan pada jenazah, maka bersihlah seluruh kotoran najis yang menempel pada jenazah. Artinya teman-teman yang memandikan jenazah itu telah dibersihkan dosa-dosanya. Bahkan hadis tadi ceritakan kal yaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Coba orang memandikan jenazah ya, maka dia akan bebas dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan ya. Berapa banyak memandikan? Banyak salatnya. Nanti ibu-ibu juga begitu ya. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Kalau ada orang meninggal, buru-buru mandikan ya. Lalu kemudian yang membuat pakaian kafan, kata Rasulullah, dia akan diberikan pakaian kemuliaan di akhirat nanti ya. Yang membuatkan pakaian itu akan diberikan pakaian kemuliaan di akhirat kelak. Dan yang menyolatkan dan hingga memakamkannya, dia akan mendapatkan 3 qirat. Ketika ditanya,
Apa maksud qiraat itu? Ganjaran satu qiraat itu lebih besar dari gunung Uhud. Ya. Jadi besar. Orang yang mengurus jenazah itu besar sekali pahalanya. Dari mulai memandikan, mengkafankan, menyolatkan, mengantarkan ke makam dan menguburkannya, itu rangkaian kegiatan yang besar sekali ganjaran. Dan saya tidak mau kehilangan itu semua. Kenapa? Karena saya punya ikatan emosional dengan saudara saya, Pak Haji Itang. Tiap pagi kita nongkrong di sini, tiap kecuali Senin Kemis, hadir terus. Dan tidak pernah lupa Pak Haji Itang itu menyiapkan air panas, teh, kopi, gula, makanan ringan, semuanya itu. Yang kata Rasulullah, itu merupakan salah satu syarat untuk bisa masuk surga. Rasul memberitahu kepada umat, ya Yohanes, wahai umatku, bahkan pada seluruh manusia, afshu salam wa itamil ta'am wasil arham wasallu lail wa nasunya yadkhulul jannata bisalam. Wahai para sahabat, sering-sering ucapkan salam. Saya selalu ucapkan salam. Pak Jita selalu bilang assalamualaikum. Bahkan suka bercanda tuh kalau Bu Dida datang, ya, Bu Dida bawa gas tuh, sebelum masuk pintu, Pak Jita bilang assalamualaikum. Pak orangnya dari luar. Ya. Saya kurang tahu, mungkin Ibu Haja yang cerita tentang kenapa kronologi kalau Ibu Dida assalamualaikum ke sini tuh. Assalamualaikum. Kemudian Pak Jitang juga sering menyiapkan makanan tadi, wait amatoam, menyajikan makanan. Tuh. Ya. Ini ganjaran besar. RT 1 itu barokah. Makanan itu seakan-akan gak pernah habis. Ya. Di depan tengah ada makanan, di depan ada makanan, di belakang ada makanan. Botram tuh hampir tiap hari. Apalagi Pak jadi bandarnya Botram. Abujan, Pawang Botram coba. Halo, ada makanan ya, pisang goreng tuh. Artinya apa? Itu salah satu cara untuk meraih surga. Yang ketiga, wasilul arham, menjalin silaturahmi. Bukankah kita kumpul silaturahmi? Ya. Lah orang yang praktekkan 3 amalan ini apa? Ucapkan salam, kemudian membagi makanan, bersilaturahmi arham, ya. Kemudian wasulul lail, wanasunam, salat malam. Ya, salat malam tuh maka dia yadkhulul jannata bisalam. Dia dimasukkan ke dalam surga dengan keselamatan, dengan kebahagiaan. Tuh, 4 tuh. Gitu Bu ya. Jadi ibu-ibu kan sudah mempraktikkan salam sudah, ya. Biasakan salam tuh. Ya. Ucapkan salam. Habis lebaran ini harus sering-sering menampilkan salam. Kenapa? Karena setan kan udah nggak diikat lagi. Waktu bulan Ramadan lu setan diikat. Kita susah kan, ya. Sekarang setan udah terbuka, ya. Udah kemana-mana. Nah, praktekkan tuh. Wasilul afsus salam, ucapkan salam. Ya. Kemudian tabassama wajhak, tampilkan senyum tuh. Ya. Tadi ucapan salam, ya. Tampilkan senyum. Ya. Senyum. Lah kalau pakai masker nggak kelihatan senyum kan? Ah, gitu ya. Yang suka pakai masker pelit sama senyuman. Padahal senyum itu sunnah. Asa kesindiran. Dibuka langsung maskernya. Oh iya benar. Ini buka. Kesindiran airnya. Itu Bang Wis. Tak apa-apa, itu kan kalau wis itu bagian atas Pak, ya. Putih itu bagian atas. Kalau bawah masih hitam dia. Kenapa bisa begitu? Kalau di kepala kan pusat pikiran. Kalau bawah pusat hiburan. Jadi senyum itu adalah ibadah, ya. Yang ketiga kemudian biwajib tolik, tampilkan wajah sumringah, tuh, ya, sumringah. Ya. Itu juga merupakan sunnah. Ini semua adalah amalan-amalan yang sederhana yang bisa mengantarkan kita pada surga. Bukankah itu yang kita inginkan? Kemudian kepada Ibu Hajah, ya.
karena sudah ditinggal oleh suami tercinta menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu hajah belum ditinggal oleh zat yang maha mencintai ibu hajah. Ibu hajah ditinggal oleh suami yang sangat sayang kepada ibu hajah. Tapi ibu hajah tidak pernah kehilangan zat yang menyayangi ibu hajah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini ibu hajah merasa kehilangan orang yang menyalurkan rezeki, ya, menyalurkan rezeki, tapi ibu hajah tidak pernah kehilangan zat yang memberikan rezeki dan zat yang menjadi pabriknya rezeki itu. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan risau, jangan gundah gulana. Ya, dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Ansari. Ya, ketika dia berduka, dia nongkrong di masjid, ya, setiap hari. Dan nongkrong di masjid itu duduk bukan pada waktu sholat, bukan pada waktu sholat. Sampai kemudian Rasul datang, ya Bu Umar, sedang apa sih kamu sebetulnya? Kok ada di masjid bukan pada waktu sholat? Nah, di Madinah tuh dicerita tentang duka cita yang dialami, kesulitan yang dialami dia. Lalu kata Rasul bilang, ya Bu Umar, mau nggak kamu aku ajarin satu kalimat atau doa yang apabila engkau baca setelah habis sholat, maka duka citamu itu akan sirna dan urusanmu itu akan beres. Ya Rasul, tentu saja aku mau. Baca doa ini. Nih, bagi Bu Hajah boleh juga dihafal nanti, atau mungkin sudah hafal. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika an ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dah hafal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perkara-perkara kegundahan diriku, ya, hammi wal hazni, dan kesedihan diriku. Nih, kita seorang wanita ditinggal suaminya pergi tugas 2 hari saja tuh ke Solo, sedih. Nah, sedih. Cuma 2 hari, 3 hari datang telat, dia tanda tanya, mesti dia SMS, di mana Pak? Kok nggak pulang-pulang? Gitu ya. Baru sehari telat. Ya. Sekarang suaminya pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali selamanya. Ya. Mesti ada kesedihan, ya, kegundahan dan kesedihan. Oleh karena itu Rasul ajarkan doa tadi. Wa'udzubika minal ajzi wal kasli. Aku berlindung kepadamu dari sikap yang ajz itu semacam lemes, ya. Wal kasli itu malas. Lemes dan malas tuh. Orang ditinggal suami itu mesti gak ada gairah. Nah, gak ada gairah. Lemah bawaannya tuh. Makanya Islam mengajarkan kepada orang-orang Islam itu, kalau tinggal suami itu masa iddah tuh 4 bulan 10 hari. Bukan perkara sekedar akan tubuhnya janin, ya, tapi ada psikologi, ya, yang dialami seorang wanita ditinggal suami tercinta tersayang itu. Mesti lama dia untuk memulihkan kembali mentalnya, ya. Ajzi wal kasli, kelelahan dan kemalasan, lemas dan malas. Yang berikutnya, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Apa jubni itu? Penakut, takut, Pak. Ya. Kita laki-laki aja kalau di rumah sendiri tuh takut, ya. Ada perasaan mang-mang, gamang, ya. Di rumahnya besar, ya, sendiri, anak-anak nggak ada, istri nggak ada, suami nggak ada, misalnya itu sepi, ya. Biasa ada yang treng, sekarang nggak ada yang batuk, sekarang nggak ada yang batuk, ya. Ada yang nyalain lampu. Saya kalau minta istri saya nemenin saya batuk dulu, ya. Kasih teh manis sama dia.
ngerti dah. Kalau 3 kali kopi pahit. Ya, kalau batunya ibu itu tuh buru-buru kamar tidur. Itu. Sekarang nggak ada suara itu, kan itu ya. Kaget kan seorang istri. Ada semacam rasa takut, ya. Wajar. Dan yang berikutnya seperti kikir, kemudian takut sama debt collector, itu boleh juga. Bagi teman-teman yang punya utang, doa tadi penutupnya kikir dan aku berlindung padamu dari kekejaman, kesadisan debt collector. Nah, maknanya begitu. Ada doanya tuh. Lah setelah itu diamalkan oleh Abu Mama, itu Pak dia menjadi orang yang bahagia, senang, dan utangnya lunas. Lunas utangnya. Jadi itu yang harus ajarkan kepada kita semua. Satu lagi dalam hadis lain Rasul bilang begini, ya. Malik sara minal istighfari, ya. Ja'alallahu lakum min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu sahih. Kata Rasulullah, perbanyaklah oleh kalian baca istighfar. Istighfar nih Pak, ya. Apa hubungan istighfar dengan, ya pokoknya Rasul suruh begitu aja. Perbanyak oleh kalian baca istighfar. Jika itu kamu lakukan, maka Allah akan jadikan bagi dirimu itu, ya, setiap ada kesusahan, ya, minal hammi farojan, jalan keluar. Ya. Setiap ada kesusahan yang gak enak-enak tuh mesti Allah bikin jalan keluar. Tuh. Wa min kulli dhikin makhrajan. Jika engkau merasa ada kesulitan, pasti Allah berikan kemudahan. Tuh. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah karuniakan rezeki kepadamu itu dari arah yang tidak pernah kamu duga-duga, tidak pernah kita pikirkan tuh, ya. Tidak pernah kita perhitungkan, kita pernah pikirkan, mesti Allah berikan rezeki tuh. Kalau kita sering baca istighfar. Berapa banyak? Rasul berikan angka antara 70 sampai 100 setiap hari, ya. Jadi kalau kita misalnya sholat wajib 5 kali, kalau 10 baru 50, ya. Tambah sholat sunnah 50 lagi yang lain, baru nyampe 100, minimal 70. Baca istighfar. Boleh istighfar saja. Makanya habis sholat itu disunahkan minimal baca istighfar 3 kali. Habis sholat ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minimal 3 kali. Orang panjang boleh, astagfirullahaladzim li, ya Allah ampunilah diriku, wali walidaya, dan kedua orang tuaku. Boleh. Wali jamil muslimin dan muslimat, dan seluruh orang-orang Islam, baik laki perempuan, wal mu'min wal minat, orang-orang beriman laki perempuan, ya. Al-haya wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau misalnya ibu haja baca istighfar, bukan hanya mohon ampun bagi dirinya, tapi juga bagi orang tua dan bagi suami tercinta, dan semuanya. Islam itu jadi sayang bukan hanya pribadi, tapi bagi semua. Jadi surga itu jangan dimonopoli oleh sendiri. Kita pengen berbagi tuh kepada semuanya, ya. Oleh karena itu pada kesempatan seperti ini, ya, tanamkan doa tadi dan niatkan akan saya laksanakan membaca setiap habis sholat dan mau tidur baca doa tadi. Kalau misalnya nggak hafal boleh tulis di dinding depan mihrab tuh, atas sajadah boleh tulis untuk memudahkan untuk menghafalnya. Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi Ibu Haja harus menerima kenyataan ini, ya, bahwasanya Allah mentakdirkan Pak Haji Tang menghadap Allah, ya, itu merupakan sebuah ketentuan. Tapi kalau kita misalnya menjadi orang yang memiliki sifat qanaah, apa qanaah itu? Menerima ketetapan apa yang Allah berikan pada kita. Nanti baca surat An-Nahl 97 ya. Man amila sholihan min dzakarin
unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Jadi apa? Hayatan thayyibah itu maksudnya sikap qanaah. Sikap menerima ketentuan yang tidak menyenangkan, ya. Kematian memang kadang-kadang menjadi ketentuan, keputusan yang kurang menyenangkan, tidak disenangi. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sikap hayatan thayyibah itu maksudnya qanaah, maka dia akan Allah ganjar dengan ganjaran berlipat ganda. Ya, di akhirat nanti kelak. Syaratnya apa? Beriman dan bermasuk dan qanaah. Ya. Rasul bilang gini, qad aflaha man aslama wa ruziqan kafafa wa qanahu Allahu. Sungguh beruntung orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Jadi sekali lagi pada Ibu Haja dan keluarga semua dan kita semua, terimalah sikap qanaah. Sikap menerima apa ketentuan Allah yang kurang menyenangkan, insya Allah akan selamat, bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Bahkan untuk Ramadan pun sudah dijamin tempat tinggalnya, sebab amal solehnya yang husnul khatimah, dan ditambah doa-doa dari anak keluarga, anak beranaknya, dan termasuk kita juga semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Fattaqullaha walafu minkum billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.